Pemuda 18 tahun yang mengemudikan truk dan menyebabkan kecelakaan di gerbang tol Halim Utama kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kecelakaan ini ditangani di Telantas Polda Metro Jaya. Sopir truk berinisial IM berusia 18 tahun yang menyebabkan kecelakaan di gerbang tol Halim Utama diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi. Truk diketahui membawa sofa dengan muatan yang melebihi kapasitas. Truk kemudian menabrak 7 kendaraan lain yang sedang mengantre masuk di pintu tol. Salah satu kendaraan bahkan terpental jauh hingga keluar jalur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Selain memeriksa urin, polisi juga memeriksa kejiwaan sopir yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia tuh nggak punya SIM, ugal-ugalan, itu lebih banyak ya edukasi lah kepada para pengemudi angkutan. Ya. Ada sosialisasi ke pengusaha ekspedisi juga nggak Pak biasanya? Terus kita selama ini juga sosialisasi terus. Ya. Tapi itu perilaku pengemudi di jalan itu kan banyak ini ya, mungkin ada masalah keluarga atau ada apa. Ya, waktu bikin SIM lulus dia, begitu di jalan mungkin ada masalah keluarga aja ribut-ribut, marah-marah. Itu yang harus diedukasi ya buat masyarakat. Polisi belum mengumumkan lebih lanjut perusahaan jasa pengiriman barang yang mempekerjakan sopir berusia 18 tahun yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di pintu tol Halim kemarin. Seperti apa kasus penyelidikan kecelakaan ini? Kita sudah bersama dengan Medik Kantio Adikresna yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Medik, seperti apa perkembangan penyelidikan kasus kecelakaan ini? Ya, selamat siang, dan juga bisa melihat fakta sebenarnya bahwa pengemudi dari truk korban kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama kemarin merupakan remaja yang masih berusia 18 tahun, sehingga hal itu menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian dari tim atau dari pihak Subdit Gabung di Telantas Polda Metro Jaya dalam melakukan pengembangan terhadap bagaimana sebenarnya untuk perkara penyebab terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan total sebanyak 9 kendaraan termasuk truk tersebut. Sementara dalam keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adesha Mulyadi, memang kemarin menyebutkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap sopir, saatnya memang kemudian pihak di Telantas Polda Metro Jaya akan melakukan atau memeriksa pihak-pihak terkait seperti orang tua dari tersangka, kemudian juga pihak perusahaan baik itu pemilik kendaraan berupa truk pengangkut ini, kemudian juga pihak ekspedisi yang terlibat memerintahkan pelaku untuk mengendarai atau mengantarkan barang dalam perjalanan dari Lampung menuju ke Jakarta. Memang jika dilihat lebih jauh, biasanya perusahaan ekspedisi tidak hanya memperkerjakan satu atau dua pengemudi untuk menjalankan truk yang mereka miliki, terutama dalam pengiriman lintas provinsi seperti yang dilakukan oleh remaja berusia 18 tahun tersebut. Jika kita melihat kembali bahwa terlebih lagi bahwa angkutan yang dibawa merupakan furnitur dari Lampung, biasanya terdapat supir pengganti begitu, ataupun memang perlu ditelusuri kembali apakah memang remaja ini menjadi supir pengganti dari supir utama yang kemudian tidak hadir atau tidak melanjutkan perjalanan begitu menuju tujuan setelah melintasi gerbang tol Halim. Itu juga apakah kemungkinan supir remaja ini melakukan perjalanan untuk kali pertama melewati area tol dalam kota di daerah Jakarta, ataupun melakukan perjalanan dari Lampung menuju Jakarta sebaliknya. Berdasarkan keterangan dari Korlantas Mabes Polri, soalnya memang sosialisasi yang dilakukan oleh Korlantas Mabes Polri sendiri terkait pengemudi angkutan barang, terutama perusahaan ekspedisi di seluruh wilayah Indonesia telah terus dilakukan, apalagi mengingat banyaknya praktek bagaimana perusahaan ekspedisi mempekerjakan pengemudi yang belum memiliki kualifikasi ataupun belum memenuhi syarat sebagai pengemudi, biasanya yakni mengemudi di bawah umur, tidak memiliki surat izin mengemudi maupun tidak menguasai medan, sehingga nantinya memang perlu sangat penting dari pihak di Telantas Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik perusahaan apakah memang terjadi kelalaian
Baik, saat ini pemeriksaan masih terus dilanjutkan di Polda Metro Jaya dan untuk pemeriksaan kejiwaan juga masih menunggu proses dari tim penyidik. Terima kasih atas laporan Anda, Medikan Tio Adi Kresna melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Halim arah Jakarta pada Rabu pagi. Kecelakaan dipicu akibat sopir truk melaju kencang kemudian hilang kendali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Beginilah detik-detik sebelum truk menabrak kendaraan yang tengah berada di gerbang tol Halim, Jakarta. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Halim arah Jakarta pada Rabu 27 Maret. Kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan yang tengah mengantre untuk melintas gerbang tol. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, kecelakaan beruntun ini disebabkan oleh supir truk engkel yang masih berusia 18 tahun, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Truk itu bahkan mengalami kecelakaan terlebih dahulu dengan dua kendaraan lain sebelum menabrak kendaraan lain di gerbang tol. Mungkin ini masih kita akan menggali sampai dengan mendekati pintu tol ini dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang Halim tol ini ada antrian sehingga dia menerobos sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Nah, ini masih kita gali terus dan ini untuk pengemudi truk ini sudah kita amankan di Rumah Sakit UGI. Akibat kejadian ini, satu gardu tol tidak bisa dilewati kendaraan. Kejadian diduga disebabkan oleh satu kendaraan truk yang melaju tidak teratur sehingga menabrak gardu dan kendaraan di depannya. Dan melibatkan sekitar 7 kendaraan, hanya ada satu gardu yang tidak bisa dilintasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan naas ini. Namun berdasarkan laporan kepolisian, terdapat 4 korban luka serius yang harus dirawat di Rumah Sakit UGI Cawang, di mana salah satunya adalah supir truk. Riki Harahap, Ekonomia di BTV Jakarta.